Lelah juga ya. Bupati, ada bupati. Pak Gubernur. Ini yang bagus nih. Ini itu cantik banget. Mana bupati, petani? Ambil lagi. Serius. Lagi PO. Rif, bupati. Pak Gubernur, sini Pak Gubernur. Iya. Pak Bupati Maroke, sini. Ya, sini samping saya. Kita desak-desakan, tak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami mendapat kehormatan Gubernur dan Bupati Papua, Pulau Papua datang beserta petani, kepala dinas, petani, penyuluh datang ke kantor Kementerian Pertanian. Kami sudah diskusi apa kebutuhan sektor pertanian yang diusulkan, apa yang diusulkan, dan kita sesuaikan anggaran kita yang ada di Kementerian Pertanian. Kami sudah diskusi Pak Gubernur, Pak Bupati, Kepala Dinas, kemudian petani-petaninya, penyuluh, lengkap hadir, ada kurang lebih 200 orang hadir, dan insya Allah berikutnya kami yang datang lagi dan ingin mengetahui progres dari program pemerintah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan 2025 itu 3 triliun lebih. 3,2 triliun. 2 triliun lebih. 2026 3,2 triliun. Totalnya 5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah. Itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan insya Allah program ini kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera ini dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan. Sehingga inflasi bisa terkontrol. Jangan lagi ada harga beras di sana 25.000, 30.000. Maroke, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, ini semuanya kita minta apa aspirasinya, apa yang diinginkan. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi, jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana. Kami senang, kami berterima kasih. Ini suatu kehormatan, saudara-saudara kita datang langsung dari Papua beserta petani-petaninya. Bahkan tadi ada dari Bovendigul di dekat perbatasan dari Papua Selatan meminta khusus, Pak Menteri, aku mau tambah 30 hektar lagi. Karena petani-petani sudah melihat di sana. Kemudian Pak Gubernur Papua Selatan juga demikian. Meminta, Pak Menteri, bisa nggak ditambahkan, jangan padi saja, tapi jagung kami butuh juga. Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini kami hampir 90% kami penuhi, dan kalau progresnya bagus 100% kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao, dan seterusnya. Sekarang tadi kami sudah minta Dirjen, permintaan tambahan hari ini dipenuhi, dilaksanakan secepat-cepatnya.
Itu yang saya bisa sampaikan. Teman-teman media, ada pertanyaan 1-2? Cetak sawah sekarang di Papua udah berapa ton luasannya? Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektar. Itu semua sudah berproduksi, Pak? Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan. Yang sudah produktif berapa banyak? Ini yang tahun lalu kurang lebih 30.000 hektar. Ya, ya. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50.000 hektar. 30, 50, 80.000 ya. Per hektar rata-rata panen berapa? Di sana dulu saat kunjungan itu 3 ton per hektar. Bisa naik menjadi 7 ton, 5 ton. Nah, harapan kita, dan ini aku sampaikan, ini nanti full mekanisasi. Jadi bukan lagi kalau mencangkul, kami juga dari kampung dulu mencangkul tanam padi. Sekarang kita gunakan traktor, alat pertanian canggih. Tadi ada Pak dari itu Papua apa tadi? Kabupaten apa yang tadi 20 hektar mencangkul. Langsung kami kirim traktor. Insya Allah minggu ini kita kirim, mudah-mudahan dalam perjalanan 2 minggu, 3 minggu sudah tiba di sana. Berapa banyak? Traktornya ratusan totalnya ya, ratusan. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi alsintannya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat-alat modern. Pak, tapi kan ada permintaan tambahan untuk membuka perluasan lahan untuk pangan di Papua ya Pak. Nah itu nanti apakah bentuknya pembukaan lahan baru seperti cetak sawah atau gimana? Cetak sawah. Yang diminta tadi tambahan cetak sawah, kopi, kakao, ubi, singkong, sagu, pala. Sama sekarang kan ada isu Pertamina udah rilis kenaikan harga BBM ya Pak. Nah itu kan sementara beberapa waktu belakangan emang di Papua ini untuk biaya logistik kan udah emang sangat disampaikan dengan kenaikan ini tuh gimana nanti upaya agar biaya pangan di Papua ataupun di wilayah lain itu tetap terjaga Pak. Kami akan koordinasi dengan Pertamina. Tadi Pak Pangdam usulkan, insya Allah kita selesaikan. Jadi petani jangan dibebani. Kita sepakat karena arahan Bapak Presiden, petani jangan dibebani. BBM kan tidak naik, benar nggak? BBM subsidi? Iya, tapi kan untuk biaya logistik. Enggak. Aku tanya, BBM subsidi tidak naik nggak? Iya, nggak naik. Negara lain naik nggak? Naik. Hebat nggak Presiden kita? Iya. Udah. Beras tersedia. Kita syukuri. Ayo kita bangkit membangun lebih baik lagi. Pak Gubernur silakan. Kalau ada Pak Gubernur, ada pandangan. Pak Bupati Merauke. Pak Wamen. Pak Menteri, soal pesta babi mungkin Pak Menteri ada yang mengomentari dari pemerintah daerah atau petani Pak Menteri? Oh, dari Merauke gimana Pak? Pak Gubernur silakan. Pak Gubernur. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk film Pesta Babi ada beberapa bagian yang memang menjadi masukan bagi pemerintah, akan kami perhatikan terutama untuk 2 hal. Yang pertama adalah social engineering dan environmental engineering. Social engineering ini merupakan sosialisasi pelibatan masyarakat adat sampai kepada rekrutmen tenaga kerja yang melibatkan orang asli Papua. Sementara untuk social engineeringnya adalah mempertimbangkan AMDAL, UKL, UPL sampai pelestarian alam dan lingkungan. Ini menjadi masukan bagi kami. Namun ada beberapa hal juga yang perlu kita kritisi, bahwa secara de facto di Papua memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak pelaksanaan PSN, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik, dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan
mengawal semua program-program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Demikian. Makasih Pak Gubernur, makasih semua. Jadi alangkah indahnya kalau pesta babi ini kita ubah menjadi pesta panen. Kenapa? 5 triliun ini semua untuk rakyat. Tidak ada BUMN. Ini APBN kita turunkan 5 triliun membangun 80 kurang lebih 80.000 hektar cetak sawah itu untuk rakyat dan tanah rakyat dan miliknya rakyat. Kemudian bantuan kakao, pala, kopi, kelapa, sagu, ubi, semua untuk rakyat di tanahnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah pesta panen saat ini kita jalankan. Dan terbukti harga beras itu turun dari dulunya 30-25 ribu Pak Gubernur ya, Pak Bupati ya. Ada Pak Bupati Merauke ya. Itu sekarang Pak Bupati tadi laporkan, Pak Menteri terima kasih, harga sudah standar seperti daerah-daerah lain, yaitu 12-13 ribu per kilo. Jadi benar Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati dari Merauke. Cuma herannya kemarin ya mungkin kalau ada benar kita ambil hikmahnya, tapi kalau seperti Pak Gubernur sampaikan ada yang keliru kita harus luruskan, karena kita ingin saudara-saudara kita di sana juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di tengah adanya isu klaim pesta babi ini tidak akan mengganggu upaya pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai lumbung pangan timur Indonesia? Justru ini bukan lagi, kan itu di Merauke, satu kabupaten. Benar nggak? Yang satu kabupaten kan? Merauke. Nah, ini seluruh Papua, perwakilannya Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Induk, semua datang. Setanah Papua. Ini Pak Bupati. Setanah Papua datang sekarang. Jadi pesta babi kecil, sedangkan pesta panen seluruh dari Sabang sampai Merauke, dan kita fokuskan pesta panen di tanah Papua. Tanah Papua ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.